Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Guru Les. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang getaran dan gelombang. Nah, pada video kali ini lebih spesifiknya, kita akan membahas tentang dasar-dasar dari getaran. Nah, jadi apa sih getaran itu? Getaran itu adalah suatu gerak bolak-balik melalui titik yang setimbang. Nah, ini penting ya. Nah, getaran itu bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini beberapa contoh getaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini misalnya nih ya, nih gerakannya bolak-balik nih. Ini gempa bumi ya. Gerakannya bolak-balik gitu. Gempa bumi itu salah satu contoh getaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di rumah sebelah kanan ini sudah diberi konstruksi yang tahan gempa bumi sehingga getaran tidak separah yang sebelah kiri. Contoh lain adalah gitar. Jadi kalau kita bermain gitar, kenapa ada suaranya? Karena ada senar yang bergetar. Atau misalnya jam. Nah, kalau zaman dahulu jamnya itu menggunakan pendulum gitu ya. Kalau kita sekarang menggunakan baterai, kalau dulu pakai pendulum gitu ya. Memanfaatkan energi dari gravitasi. Nah, kalau kita lihat di sini pendulumnya geraknya bolak-balik ya, dan melalui titik setimbang. Nah, titik setimbang itu apa sih? Titik setimbang itu bisa dilihat kalau saat benda itu tidak bergerak. Nah, biasanya berarti kalau pendulum ya di tengah-tengah gitu ya. Nah, dalam suatu getaran nanti kita ada beberapa besaran yang bisa dihitung dan diamati, yaitu adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu apa sih? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik. Jadi frekuensi itu banyak getaran ya dalam 1 detik. Beda dengan periode. Kalau periode itu sebaliknya. Periode adalah waktu yang dibutuhkan suatu benda untuk melakukan 1 kali getaran. Nah, atau ada yang ketiga ada namanya titik setimbang. Nah, ini dimana posisi tidak bergetar ya. Tadi kakak sudah bilang titik setimbang itu saat bendanya tidak bergerak. Nah, simpangan itu merupakan posisi benda saat bergetar dihitung dari titik setimbang. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, ada amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan yang terjauh gitu. Nah, ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah rumus-rumusnya. Nah, tapi contoh yang paling sederhana itu yang biasa akan kita pelajari itu adalah bandul. Ya, ini bandul yang sebelah kanan dan juga si pegas gitu. Titik setimbangnya adalah Q karena ketika di Q benda tidak bergerak ya. Kalau di pegas titik setimbangnya di B ya. Jadi kalau kita tarik dia bergerak pada suatu titik, dia akan berhenti di B, bukan di C, bukan di A ya. Nah, tadi kakak sudah berbicara tentang yang namanya simpangan. Nah, simpangan ini contohnya misalkan dari sini kita punya bolanya posisinya di sini nih. Nah, ini adalah simpangan. Nah, titik terjauhnya itu biasanya kita gambarkan di dalam soal ya. Nah, ini terjauhnya adalah P ya, amplitudonya itu dari P ke Q. Kalau lebih jelas sebetulnya amplitudonya dari sini nih. Nah, bukan tepat dari P ke Q, tapi kalau di soal kalian dikasih tahu ada titik-titik tertentu, nah ini yang lebih tepat itu amplitudonya adalah dari P sini ke tegak lurus ke Q-nya, ya. Nah, kita mesti tahu apa sih satu getaran? Satu getaran itu dari P ya bergetar ke R kembali lagi ke P, itu namanya satu getaran, ya. Dia harus melalui semua titik yang ada di sini. Kalau dari Q, dia misalkan ke R, balik ke Q, itu belum satu getaran. Dia harus melalui P, Q, itu satu getaran. Nah, jadi kita bisa definisikan satu getaran. Nah, ini satu getaran di sini. Itu dia harus melalui semua titik. Oke. Dan kembali ke titik semula. Oke. Contoh ketika di bandul, kalau kita startnya di P, maka dia melalui Q, dia melalui R. Ini belum satu getaran karena dia belum balik ke P. Gimana caranya balik ke P? Nggak mungkin langsung ke P lagi ya. Dia balik lagi ke Q, dia balik lagi ke P. Ini adalah satu getaran. Oke ya. Gimana kak kalau misalkan dari Q? Bisa. Dari Q, dia misalkan ke P, boleh gitu. Dari P dia ke Q lagi. Nah, tapi ini belum ke R. Jadi ini belum satu getaran. Pasti dia ke R lagi. Baru dia ke Q lagi. Jadi balik lagi ke titik semulanya. Ini baru kita sebut satu getaran. Itu kalau pada bandul. Nah, kalau pada pegas sebenarnya mirip. Ya, pada pegas tuh mirip. Jadi titik setimbangnya itu adalah B. Nah, ya, satu getarannya sama. Dia harus melalui semua titik dan kembali ke posisi semula. Jadi kalau kita mulai dari A, maka dia harus ke B. Dia harus ke C. Ini belum satu getaran, harus kembali ke A lagi. Walaupun sudah melalui semua titik ya. Ke B lagi, kemudian ke A lagi. Atau kalau kita dari B gitu ya, dari B itu berarti dia misalkan ke C, boleh.
dia ke B, walaupun sudah balik ke B tapi belum melalui semua titik, maka belum satu getaran. Dia harus ke A, dia harus ke B lagi. Ini baru satu getaran, oke ya. Jadi kalau kakak gambarkan di sini, dari sini dia harus ke sini, balik ke sini, balik ke sini, harus balik lagi ke sini, gitu ya. Dari P dia ke Q, ke R, ke Q lagi, ke R lagi, ke P lagi, gitu. Nah, itu adalah definisi dari satu getaran. Rumus-rumusnya apa sih yang dipakai? Rumusnya hanya 3 sebetulnya yang dipakai. Kita punya rumus pertama. Tadi definisi frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Ya, per 1 detik. Jadi banyaknya getaran tuh N dibagi T waktunya dalam detik. Kalau periode tadi definisinya, nah ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran. Waktu T dibagi banyaknya getaran, gitu ya. Ini periode. Kalau hubungan antara frekuensi dan periode adalah ini. Oke ya, jadi frekuensi itu adalah 1 per T, atau bisa juga T itu adalah 1 per F. Nah, jadi rumus-rumusnya gampang banget nih, cuma ini aja. Kita coba ya, contoh soal yang pertama. Di sini sebuah bandul melakukan 108 getaran dalam waktu 27 detik. Berapa sih frekuensi dan periodenya? Gitu ya. Jadi ditanya adalah frekuensi berapa, kemudian ditanya adalah periode berapa. Kita lihat rumusnya, kalau frekuensi itulah N dibagi T. N itulah jumlah getaran. Jumlah getarannya berapa ya? Cari di soal, dia bilang ada 108 getaran, berarti N-nya 108 nih. Gitu ya. Dalam waktu 27 detik, berarti 27. Nah, nanti ini hasilnya adalah 4 Hz. Nah, frekuensi nanti kita dapat satuannya dalam Hz. Bagaimana dengan cari periode, Kak? Nah, dari periode boleh pakai rumus yang nomor 2, boleh pakai rumus yang nomor 3. Kakak boleh nih pakai rumus 1 per F, gitu ya. Sehingga ini 1 per 4 detik. Jadi, untuk melakukan satu getaran, dia butuh 1/4 detik. Dan frekuensinya adalah 4 Hz. Kita coba lagi contoh yang kedua. Nah, ini sekarang sebuah penggaris plastik melakukan 330 getaran. Berarti ini N ya. N-nya adalah 330 getaran. Dalam waktu 1 menit. Berarti kita punya T. Nah, ini 1 menit. Harus kita ubah ke dalam detik menjadi 60 detik. Ditanya adalah frekuensi dan periode getaran. Berarti berapa nih frekuensinya? Berapa sih periodenya? Gitu ya. Contoh di sini kakak misalkan mau hitung periode dulu deh. Periode sama dengan T. Waktu dibagi N, ya. T-nya adalah 60 detik dibagi N-nya adalah 330. Nah, ini nanti jawabannya adalah kalau kita coret, bisa dicoret ya. Ini bisa dibagi 3. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah 2 per 11 detik. Nah, ini adalah periodenya. Untuk satu kali getaran dia butuh waktu sebesar 2 per 11. Nah, sekarang gimana dengan frekuensinya? Nah, frekuensi boleh pakai rumus 1 per T, boleh pakai rumus N dibagi T. Nah, N adalah 330 dibagi T-nya adalah 60. Dicoret lagi, hasilnya nanti adalah 11 per 2 Hz. Nah, ingat ya, kalau frekuensi satu adalah Hz. Kira-kira itu adalah contoh soal paling mudah. Nah, sekarang kita ke contoh soal berikutnya yang lebih sulit. Di sini kakak punya penggaris. Nah, ini biasa sering banget nih soal-soal seperti ini ya, seperti nomor 3, nomor 4, atau nomor 5. Biasanya kita akan dikasih bandul, penggaris atau pegas. Kemudian kita dikasih nih, penggaris bergerak dari A ke B ke C. Nah, kita mesti tahu dia berapa getaran. Ya, dari A ke B ke C, gitu ya. Itu berapa getaran. Kemudian dikasih tahu waktunya dan jaraknya dari A ke C. Kita selidiki dulu dari A ke B ke C itu berapa getaran. Jadi kalau ketemu soal seperti ini kita harus menyelidiki A ke B ke C itu berapa getaran. Dari A, satu getaran itu ya, satu getaran dulu kita cek. Dari A ke B ke C, balik ke B, balik ke A. Itu baru satu getaran. Oke, jadi ada 4 langkah yang harus dia lalui. A ke B, B ke C, C ke B, B ke A. Sedangkan di soal ini ya, dari A ke B ke C itu hanya 2 dari 4 langkah. Berarti kita punya setengah getaran. Ya. Oke, kita punya waktu setengah getaran. Ini berarti adalah N-nya nih. Jumlah getaran setengah. Kemudian kita punya waktu, kita punya T sebesar 0,2 detik second. Oke.
Kemudian, nah jarak dari A ke B 3 cm. Ini untuk soal sedikit saja, untuk jawabannya A nanti. Jadi dari A ke C, ini adalah 3 cm. Oke, ini berarti kakak tulis di sini aja. A ke C, AC itu adalah 3 cm. Nah, pertanyaan pertama adalah amplitudonya. Kita lihat di sini, amplitudo itu dari titik setimbang ke terjauh ya, bukan jarak A ke C. Titik setimbangnya itu di B, terjauhnya ke A atau ke C. Sehingga amplitudonya ini pasti setengah dari AC. 1,5 cm. Gampang. Sekarang kita menjawab yang B. Berapa sih frekuensi getaran? Frekuensi rumusnya N dibagi T. N dibagi T. Kita tadi sudah selidiki, ternyata dari A ke B ke C itu adalah setengah getaran. Berarti N setengah. Setengah ya, dibagi waktunya 0,2 detik atau 1/5. Nah, kita dapat nih, berarti nih setengah dikali 5/2 gitu ya. Kita dapat, maka frekuensinya adalah 5/1. Frekuensinya adalah 5/2 Hz. Gitu ya. Gimana Kak dengan periodenya? Nah, terserah. Untuk periode kita boleh pakai rumus yang kedua atau rumus yang ketiga. Misalkan kakak pakai rumus yang ketiga ya. Ini tinggal dibalik ya. Jadi ini kalau T berarti tinggal 1/F. Jadi tinggal 1/5/2. Nanti kita dapat nih 2/5 second. Jadi gampang ya, kalau ketemu soal seperti ini kita selidiki dia berapa getaran, kita bisa dapat berapa N ya. Dan kita bisa mengerjakan soal-soal berikutnya. Contoh lagi, misalkan begini. Dari P ke Q dalam waktu, ini sebuah bandul, dari P ke Q dalam waktu 0,05 detik. Jarak PR adalah 13. Jadi dari P ke R, nah ini dari P ke R, nah ini adalah 13 cm gitu ya. Dari P ke Q kita coba cek ya. Dari P ke Q 1 gerakan, 2 gerakan. Kalau satu getaran kita mau sedikit dulu satu getaran. Dari P ke Q 1, Q ke R 1, kembali lagi 1, kembali lagi 1. Ada 4. Sedangkan di soal kita cuma mendapat dari P ke Q aja. Dari P ke Q. Nah, 1 dari 4. Oke, dari P ke Q ini hanya 1 dari 4. Nah, 1/4 getaran. Maka ini adalah N-nya. Dapat nih N-nya. Dalam waktu 0,05 detik. Berarti kita punya punya T. Punya T dalam waktu 0,05 detik. Oke, jarak PR adalah 13. Ditanya adalah amplitudo. Nah, amplitudo itu cuma dari P ke Q ya, ke tengah-tengah Q ya. Berarti kalau ini 13, maka ini 6,5. Maka amplitudonya adalah 6,5 cm. Ikutin ini. Sekarang kita mau hitung frekuensinya. Wah, ini gampang nih, hitung frekuensi. Frekuensi sama dengan N dibagi T ya. N-nya adalah 1/4 dibagi T-nya adalah 0,05. Berarti 5/100. Oke ya. Maka ini 1/4 dikali 100/5. Ini boleh dicoret jadi 25. Ini boleh dicoret jadi 5. Oh, ternyata frekuensinya adalah 5 Hz. Nah, sekarang kalau mencari periodenya gimana Kak? Gampang. Misalkan kamu mau pakai rumus T per N, boleh nih. Berarti ini adalah 5/100 gitu ya, dibagi 1/4. Nih, artinya ini adalah 5/100 dikali 4/1. Kalau kita coret jadi 25. Kalau kita coret jadi 5 ya. Dapat nih waktunya adalah 1/5 detik. Nanti kalau pakai rumus yang ini sama saja. Kita coba lagi satu soal. Sekarang pegas. Sama, kita harus menyelidiki. Dari B ke C ke B ke A itu berapa getaran gitu ya. Dalam waktu 0,2 detik. Berarti paling gampang nih kita sebenarnya soal-soal seperti ini pasti T-nya nih 0,12 detik gitu ya. Dari A ke C, nah dari A ke C ini adalah 8 cm. Oke. Sekarang kita selidiki ya. Jadi kalau satu getaran dari B, satu getaran ya dari B ke C, kembali ke B, 2 gerakan, kembali ke A, baru balik lagi ke si B. Berarti dia ada 4.
Sekarang kalau di soal yang kita ketahui, dia berapa gerakan ya? Dari B, dia ke C, dari C dia ke B lagi, dia ke A lagi. Ternyata hanya 3 gerakan dari 4 yang seharusnya 1 getaran gitu ya. Maka kita dapat nih dari B ke C, ke B, ke A lagi, itu adalah 3 gerakan dari seharusnya 4 gerakan. Berarti 3/4 getaran nih. Ini adalah N-nya, 3/4. Sekarang kita mulai menjawab soalnya. Amplitudo gampang. Dari A ke C 8, maka amplitudonya bagi 2. Pasti 4 cm. Amplitudo dari seimbang ke titik terjauh ya. Boleh ke C, boleh ke A. Sekarang kita mau menjawab frekuensi. Frekuensi. Frekuensi sama dengan N dibagi T ya. N ya adalah 3/4 getaran. Dibagi waktunya adalah 12/100. 0,12 ya. 12/100 nih. Gitu. Ini 3/4 dikalikan 100/12. Ini boleh kita coret jadi 25. Ini boleh kita coret jadi 4. Ini jadi jawabannya adalah 25/4 Hz ya, atau 6,25 Hz. Nah, kalau adik-adik perhatikan, kalau teman-teman perhatikan, sebetulnya dari tadi tuh hanya kebalik-balik loh ya. Jadi kalau misalkan frekuensinya 5 Hz, nanti periodenya 1/5 gitu ya. Kalau frekuensinya 5/2 ya, periodenya 2/5. Ya, dapat dari mana? Karena dapat dari rumus ketiga ini. Jadi sebetulnya kalau kita sudah cukup banyak berlatih, kita akan menyadari, kalau kita dapat nih frekuensinya adalah 25/4 gitu ya, maka periodenya pasti 4/25 second gitu ya. Jadi gampang banget nih untuk soal-soal dasar dari getaran tuh mudah sekali, dan ini pasti harus bisa kita kerjakan. Nah, untuk soal berikutnya bisa aja soalnya seperti ini gitu ya, dalam bentuk soal cerita sedikit. Dia bilang sebuah bandul ditarik ke samping lalu dilepaskan. Waktu pertama kali menarik ke samping, seorang menghitung 1. Setelah bandul kembali ke posisi semula, dia menghitung 2 dan seterusnya. Jika hitungan ke-28 terjadi pada waktu 0,675 menit, berapa sih hitungan dari frekuensi dan periode getaran gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita coba sketsa dulu gitu ya. Jadi kita punya bandul. Dia dari titik timbang ditarik gitu ya ke sini. Si orangnya hitung 1 ya. Kemudian si bandul pasti bergerak dong ke sini ya. Nah, ke titik timbang dia bergerak lagi ke simpangan terjauh di sebelah sini, dia balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, dia baru hitung 2. Ya. Artinya pada hitungan yang kedua ini bandul baru melakukan 1 getaran. Ya, nanti kalau hitungan ketiga dia baru melakukan 2 getaran. Artinya kalau hitungan ke-28, nah ini dia melakukan 27 getaran. Nah, dapat dari mana Kak? Ini tinggal dikurangi 1 aja gitu ya. Jadi sini kita sebetulnya sudah punya N-nya. N-nya itu adalah 27 getaran. Kemudian kita punya waktunya, T-nya sebesar 0,675 menit. Nah, ini hati-hati ya, harus kita ubah ke detik, yaitu sebesar 81/2 detik. Sekarang kita lihat apa sih yang ditanya. Yang ditanya gampang banget nih. Yang ditanya itu adalah frekuensinya dia ya, atau periodenya dia. Terserah mau cari yang mana dulu. Misalkan kakak mencari frekuensi dulu. Frekuensi adalah N dibagi T. N dibagi T. 27 dibagi 81/2 gitu ya. Atau ini adalah 27 dikali 2/81. Ini ternyata bisa dibagi 9 ya. Dibagi 9 dapatnya 3. Ini dibagi 9 dapatnya itu adalah 3. Oh, ini dibagi 9 dapatnya 9 ya. Ternyata masih bisa lagi dibagi ini. Bisa dibagi lagi ternyata. Nah, dapat 3. Nanti kita dapat ternyata frekuensinya adalah 2/3 Hertz ya. 1 adalah Hertz. Nah, periodenya gimana Kak? Oh, gampang dong. Kalau hitung periode tinggal kita balik aja gitu ya. Jadi kalau periode itu sama dengan, tinggal kita balik nih, dari 2/3 jadi 3/2 second. Nah, jadi kira-kira seperti itu, gampang ya. Yang penting kita tahu bagaimana mencari berapa getarannya dan juga waktunya. Bisa juga soalnya berupa perbandingan gitu ya. Jadi ini frekuensi getaran sayap seekor lebah jantan 1,5 kali frekuensi getaran lebah betina gitu ya. Tentukan perbandingan periode getaran kedua sayap.
Jadi kita punya lebah jantan, Nah, di sini kita punya betina. Oke. Di sini kita punya frekuensinya. Nah, ini frekuensi yang jantan, ini frekuensi yang betina, gitu ya. Dia bilang frekuensi getaran sayap jantan 1,5 kali frekuensi getaran lebah yang betina. Berarti ini 3/2, 1,5 dikali frekuensi yang betina. Tentukan perbandingan periode getaran sayap. Ya, jadi sekarang yang kita mau hitung adalah perbandingan periode. Berarti T-nya si jantan dibanding dengan T-nya si betina nih berapa sih? Gitu ya. Oke, caranya gimana? Caranya begini. Kita punya T jantan dibanding, itu boleh kakak tulis per T betina. Nah, kita lihat nih apa sih hubungannya periode dengan frekuensi. Kita ingat rumus yang ketiga. Ternyata periode adalah 1 per frekuensi. Makanya 1 per frekuensi jantan dibagi 1 per frekuensi betina. Kalau kita sederhanakan, nah, ini adalah frekuensi betina dibagi frekuensi jantan. Terus dapat perbandingannya gimana kak? Gitu ya. Nah, kita tinggal masukkan ke sini, ke persamaan ini yang kita ketahui ini nih. Nah, ini tinggal kita masukin nih. Ini, nah di atas adalah frekuensi yang betina, maka biarin aja. Kita lihat yang sama dengan itu si jantan. Nah, ini kakak ubah menjadi 3/2 frekuensi betina. Ya, dapat dari mana kak? Nih, frekuensi jantan sama dengan 3/2 frekuensi betina. Boleh dicoret. Nah, sehingga kita dapat periode jantan dibanding periode betina adalah 1 dibagi 3/2. 2/3. Maka ini jawaban 2 dibanding 3. Gampang ya? Kita coba satu lagi. Sekarang kebalik. Kita punya biola dan gitar. Jadi kita punya biola, kita punya gitar. Oke. Kemudian kita punya periode getaran biola. Berarti kita punya T-nya biola. Kita punya T-nya si gitar. Ya. T-nya biola adalah 0,6 dikali T-nya gitar. Atau ini adalah 3/5 T-nya gitar. Gitu ya. Yang ditanya adalah frekuensi biola dibanding frekuensi gitar, ya ini berapa banding berapa gitu ya. Kita bikin berarti frekuensi biola dibagi frekuensi gitar. Apa sih sekarang hubungan frekuensi dan periode? Nih di sini ya. 1 per periode biola dibagi 1 per periode gitar. Nah, ini frekuensi biola dibagi frekuensi gitar sama dengan periode gitar dibagi periode biola gitu. Nih kalau kita sekarang baru kita akan masukkan, jadi yang di sini yang kita ketahui. Nah ini, di sini kita punya periode biola, ya. Kita akan ubah si periode biola ini. Jadi frekuensi biola dibagi frekuensi gitar, T gitarnya tetap, periode gitarnya tetap dibagi periode bola kita ganti dengan 3/5 periode gitar, ya sesuai dengan yang kita ketahui. Boleh kita coret. Nah, ini 1 dibagi 3/5. Kita dapat nih, frekuensi biola dibagi frekuensi gitar itu adalah 5 dibagi 3. Dapat ya? Berarti di sini adalah 5 dibagi 3. Nah, jadi gampang ya untuk soal-soal getaran. Yang penting kita bisa mencari berapa getaran sih di soal dan juga waktunya. Gitu ya. Contoh-contoh soalnya kayak yang ini, berapa getaran sih? 3/4 getaran. Yang ini cuma 1/4, yang ini setengah getaran. Ada waktunya, kita bisa cari frekuensi dan periodenya. Kira-kira seperti itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video LEGO Rules. Selamat belajar.